Telat. Kok sini putus ini? Ini belum. Ini tandanya udah ya? Halo Devians, kembali lagi bersama konten yang selalu bikin konten apa? Gue lupa ini konten apa. Ulang-ulang. Kita bikin apa sih? Konten apa namanya? Keripik ya? Keripik apa tuh? Gak apa-apa jadi lucu. Gue lupa. Maaf ya, lupa. Makanya briefing dulu. Bener deh. Di konten kriminalit. Iya, lupa soalnya kita ada 3 konten kan, Kak. Ada 30 berapa gitu kan. Jadi saking banyak kayak konten kita Sibuk sampai ya? kita sendiri nggak tahu. Iya, betul sekali. Nah, di sini teman-teman ada gua, Sisi. Di sini gue cuma mau nanya aja sih sama salah satu narasumber kita, bintang tamu spesial. Mantap ini. Bisa dikenalin nggak, April? Say hello sama teman-teman Deviants. Ya. Hai semua. Hai Devians. Panggilannya Devians ya? Hai, iya Deviants. Kita kan Deviants itu penyimpangan. Karena kita semua menyimpang, jadi nggak apa-apa. Bagus panggilannya Deviants saja. Oh ya udah baik. Jadi Kak April ini anak krim ya Kak? Lulusan kriminologi tahun berapa Kak? Lulusnya tahun berapa Kak? 2019. 2019. Iya Kak April 2019, beda 1 tahun sama gue ya Kak ya. Nah, di sini jadi ini adalah konten perdananya Kriminaloid yang bahas tentang penelitian yang akan kita audiovisualkan gitu Kak. Jadi kayak karena gue sama teman-teman Kriminaloid mikir kenapa ya kita kalau bikin penelitian atau skripsi itu cuman kita tulis kasih ke kampus terus selesai. Padahal kita bikinnya sampai mondar-mandir sana sini ya kan, dan ternyata ilmunya belum bisa di-share ke orang lain gitu. Mubazir lah, sayang-sayang. Jadi kita bikin ke audiovisual kayak ciao. Nah, gue mau nanya dulu nih untuk sama Kak April. Kak April ini ngambil skripsi judulnya apa Kak? Ngambil penelitian judulnya apa Kak? Perlindungan anak sebagai korban dengan orang tua kombatan kejahatan teroris. Coba Oke. Rada nge-lag ini. Gue ini Kak, gue nggak tahu nih mau ngomong gimana nih. Teman-teman di sini mohon maaf ya kalau misalkan kita nggak ada masuk untuk siapapun atau golongan manapun. Ini kita hanya berbicara terkait penelitian akademik ya Kak April ya, yang bisa di-share gitu. Iya. Nah, dari judulnya itu ada satu kata yang kurang familiar di telinga teman-teman. Kombatan itu apa sih Kak? Arti umumnya gitu. Kalau kombatan itu kayak apa ngikut dari bagian dari mereka. Apa ya? Lebih tepatnya apa namanya? Kalau di kelompok tuh dia apa namanya? Apa sih? Kok nge-lag ya? Kayak kelompok bersenjata. Bukan kelompok bersenjata gitu atau bukan sebutan kayak gabungan. Jadi orang itu ngikut di dalam sebuah kelompok. Jadi ya kayak golongannya mereka gitu. Nggak golongan juga, kayak ya kombatan itu taruh nge-lag sih. Iya nggak apa-apa, kayaknya kita kan teman-teman harus ini ya mewajarkan. Silakan kirim sponsornya ke kami untuk kami beli jaringan wifi yang lebih memadai. Terima kasih. Tulis aja sponsornya di bawah, nanti kita hubungi. Oh, keterlibatan. Ya. Sinyalnya Tapi ini pakai iya di sininya juga gue di dalam ruangan Kak. Jadinya mungkin sinyalnya ini kali hilang dan timbul dan hilang. Nah, berarti kalau gue di sini definisikan ini berarti concern pertama lo ini ke anak ya Kak? Anaknya kan yang lo teliti. Iya, kan? anaknya. Terus pasti kalau kita mau neliti sesuatu itu kan pasti berdasarkan hal yang emang pribadi kan. Maksudnya kenapa kita pengen milih penelitian itu kan pasti ada alasannya kan. Nah, lo boleh cerita nggak, sharing sama kita kenapa sih lo akhirnya milih judul itu sebagai judul penelitian lo?
Pertama karena pas tahun 2018 itu kan lagi booming-boomingnya yang tentang bom bawa-bawa anak gitu kan. Terus kebetulan juga pas magang juga ya rada ada ngebahasnya juga kan terkait itu sampai ke mana, ke berita di TV. Kebetulan juga kan magangnya kan di KPAI, jadi ya sempat dibahas juga sama mereka bagaimana nih anak kok bisa diikut sertakan dalam kejahatan yang luar biasa kayak begini. Terus akhirnya jadi ingin tahu kelanjutan anaknya tersebut, apakah di penjara, apakah direhabilitas, apa diumpetin gitu. Dari keinginan Jadi tahu awalnya itu. karena dari keinginan tahu ketika lo magang di KPAI ya kayak. Iya. Awalnya dari situ, terus akhirnya lo memutuskan untuk ngambil tema ini untuk penelitian lo di jenjang strata 1 di kriminologi ya kayak. Iya. Oke. Sebenarnya ketika lo mikir judul ini, lo ada keberatan gak sih sama judulnya? Karena kan ini aksesnya pasti terbatas kan. Iya. Pastinya nggak setiap orang, nggak semua orang bisa untuk mendapatkan akses ini, satu. Terus yang kedua, lo harus ada jalinan dulu nih, harus ada intens komunikasi dulu nih sama orang yang akan lo wawancara kan. Dan ini kan maksudnya hal yang serius, kejahatan luar biasa kalau menurut gue. Itu Iya. lo udah mempertimbangkan ketika lo ngambil judul itu? Awalnya Resiko-resikonya. Iya banget. Pertama tuh nyari narasumbernya pertama kan susah. Apalagi anak itu kan sangat dilindungi ya. Baik itu dari identitasnya, keberadaannya, terus juga untuk mencari informasi tentang keberadaan anaknya aja itu ada apa enggaknya itu juga susah karena emang KPAI aja nggak boleh ngasih tahu. Oke. Ada ranah-ranah privasi gitu ya, yang nggak boleh diberikan, dikasih tahu kepada publik gitu ya, terkait si anak ini gitu. Apalagi anak ya kayak, berarti anak yang menjadi subjek dari penelitian lu itu kisaran umur berapa, Kak? Dari sekitar 6-15 tahun. 6-15 tahun. Berdasarkan data ya? 6-15 tahun. Berarti kalau umur 6 tahun itu kan masih kecil banget ya. Masuk SD aja belum tuh. Iya. Ya, kalau baru belajar baca. tahun kan. SD tuh 7, iya, baru belajar baca dan ternyata ini udah masuk ke dalam ranah dari data ya, Kak. Penelitiannya memang ada yang umur 6 tahun sudah mulai ibaratnya menjadi dampak nih si orang tuanya gitu ya. Terkait kasus yang lo ambil. Iya. Oke. Terus lo bisa ceritain nggak sedikit? Berarti si anak-anak ini adanya sekarang di rumah aman? Iya, di rumah aman. Yang rumah amannya itu boleh nggak sih dikasih tahu ke orang-orang? Nggak ya? Privasi ya kalau itu ya? Privasi. Tapi yang pasti itu di bawah kementerian. Oke, berarti si anak ini yang gue bisa bilang nggak Kak dia sebagai pelaku sekaligus korban? Kalau dibilang pelaku sih enggak ya, soalnya di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak kan anak itu nggak bisa dikatakan pelaku. Oke, berarti sebutan yang pas adalah korban. Korban, dia tetap menjadi korban gitu dari orang tuanya ya? Iya, dari orang tuanya, dari lingkungannya. Dari orang tuanya. Oke. Berarti anak-anak ini kan sekarang ditampung di rumah aman ya, di bawah pengawasan ya pasti ya kayak, di bawah mungkin di bawah KPAI, BNPT dan lain sebagainya ya kayak. Nah, menurut lu ini ketika lu wawancara ya sama si anak ini seberapa terpaparnya sih anak ini? Kalau berdasarkan dari perbuatan orang tuanya? Kalau dari berdasarkan data ya kan kayak kemarin itu sempet interview sama psikolognya.
Tergantung, katanya si psikolognya itu. Ada yang cuma ya biasa aja, karena nurut aja. Terus ada yang trauma karena penangkapan, kayak misalnya deportan gitu kan. Terus karena ada trauma dari kejadian tersebut, kayak adanya pengeboman apa-apa gitu. Jadi katanya psikolognya tersebut ya, si anak itu ya kayak anak biasa aja, tapi di dalam dirinya itu ya kita nggak tahu. Berarti mereka selama di sana pure juga diberikan pendampingan oleh psikolog ya? Iya. Pasti ya diberikan pendampingan gitu. Sampai kapan mereka akan di sana? Sampai mereka sembuh, pertama. Kedua, sampai kalau dia udah sembuh, dibalikan lagi ke apa namanya, ke keluarganya. Kalau mereka bilangnya itu di reintegrasi, proses pengembalian si penerima manfaat kepada keluarganya ataupun lembaga perujuk yang mereka bawa dari perujuk itu ke tempat rumah aman itu. Oke. Berarti sampai dikatakan sembuh ya pertama. Tadi poin pertama lo adalah sampai dinyatakan sembuh. Iya. Berarti indikatornya kesembuhan ini bukan physically kan? Maksud lo di dalamnya kan? Maksudnya paham-paham yang mereka anut kan? Iya, ideologinya kan? Ideologinya. Berarti sampai benar-benar mereka menjadi anak yang mencintai NKRI lagi, sebagai anak yang tidak terpapar kekerasan lagi, baru dinyatakan sembuh dan bisa dikembalikan kepada keluarga atau lembaga perujuk seperti itu. Karena kalau ada yang nanya kenapa dikembalikan ke lembaga perujuk, karena kebanyakan dari yang udah pernah ditampung di sana, keluarganya nggak mau menerima kembali anak-anak tersebut. Baik itu dari keluarga terdekat. Keluarganya nggak mau nerima lagi. Iya. Keluarganya nggak mau nerima lagi. Kasian ya, maksudnya si anak ini kan korban dari orang tuanya, ya kan? Ketika mungkin orang tuanya mengambil resiko akan perbuatan tersebut, terus menyisakan anak nih, kasihan anak ya dong ya, terombang-ambing maksudnya. Iya. Dibalikin keluarganya ada yang nggak nerima. Makanya perlu pantauan juga kan dari pihak-pihak terkait kan, si anak itu nantinya mau dikemanain kalau sampai dia nggak diterima. Itu juga sebagai poin penting sih, sebagai kita masyarakat bisa menerima kembali. Karena dari itu mereka nggak bisa hidup layaknya anak-anak biasa. Pasti bakal meninggalkan stigma, labeling, yang udah-udah. Apalagi mereka sempat kan tersebar di mana-mana tuh di berita media tuh, di TV. Untuk identitasnya ya, jadinya harus membersihkan identitasnya dulu setidaknya sebelum bisa kembali lagi ke masyarakat gitu ya. Iya, sebenarnya peran kita juga sebagai masyarakat. Kalau ketika lu wawancara nih Kak sama Halo? Ngelek. Tes. Kak. Ngelek. Iya, ngelek sama. Oke. Gua ulang lagi ya, Kak. Kalau misalkan lo ngeliat secara visual kan pasti anak-anak ya sama ya, maksudnya di luar atau di rumah aman pun sama kan, anak-anak ya memang seperti itu visualnya kan. Tapi apa yang membuat lu melihat mereka berbeda dengan anak-anak yang di luar? Ya pertama, kalau dilihat dari yang biasanya ya, kalau anak-anak itu kan polos ya. Betul. Nah kalau ini dia kayak di luar pemikiran anak-anak biasanya. Dari yang aku lihat ya, dari pas di tempat kemarin diceritain itu, anaknya itu ya dia jadi lebih pendiam, nggak aktif kayak anak biasanya. Oke.
Berarti secara visual sama, cuman cara berkomunikasi, cara berpikir itu yang membuat beda dengan anak-anak lain ya. Iya. Apalagi mereka nggak mau Anak-anak ini gabung. sekolah nggak sih, Kak? Enggak. Anak-anak ini sekolah nggak? Enggak. Enggak. Iya. Semuanya yang di sana nggak sekolah negeri. Sorry, maksudnya nggak sekolah formal. Enggak. Rata-rata Semuanya atau ada beberapa doang yang enggak? enggak. Ya rata-rata mereka yang udah terpapar kayak begitu narik diri kan dari lingkungan biasanya kan, dari lingkungan sosialnya. Sehingga ya mereka sekolah dari ajarannya mereka. Terlebih lagi mereka dapat bukan dapat sih, terlebih lagi mereka tuh nggak ada data kependudukannya, apalagi kayak orang-orang deportan kan, yang seperti yang kita tahu tuh berita data-datanya dihancurin, dibakar, mereka jadi nggak punya identitas lagi, kependudukan, kan susah kalau mau masuk sekolah lagi. Betul. Sedangkan kalau mau sekolah formal pasti ada administrasi kan, maksudnya kayak kartu keluarga, akte kelahiran, dan lain-lain kan, itu pasti ada kalau mau sekolah formal. Berarti rata-rata dari mereka nggak sekolah formal gitu ya rata-rata ya. Terus selama ini belajar di rumah? Iya, belajar di rumah. Dari golongannya sama mereka orang tuanya? aja. Iya, sama orang tuanya. Berarti kalau bisa kita simpulkan adalah ketika si anak ini memang tidak mendapatkan interaksi dari luar gitu ya, tidak ada interaksi dari luar circle mereka, terus juga sekolah secara formal. Nah, paham-paham itu dimasukin ketika mereka bersama orang tuanya masih itu, Kak. Iya. Jadi kalau kita bilang pelaku ya nggak bisa jadi pelaku karena kan mereka jadi anak-anak kan nggak ngerti apa-apa ya. Korban dari orang tua ngajarin mereka disfungsi orang tua sebagai orang tua, gunanya orang tua tuh harus kayak gimana. Terus juga mereka juga jadi disfungsi Betul. sosialnya, anak-anaknya jadi nggak bisa bersosial seperti biasa yang seharusnya. Memang anaknya tidak ingin bersosial di luar atau memang tidak boleh sama orang tuanya untuk bersosialisasi di luar? Kalau dari data sih ya mereka nggak mau bersosial nggak mau. Dari diri mereka menarik sendiri karena mereka nganggap udah di brainwash tadi kalau bukan golongannya mereka ya bukan temennya mereka. Oke, jadi sampai seanak kecil itu aja dia paham ya, maksudnya gue nggak boleh kayak gitu karena nggak boleh nih sama orang tua gue. Oh, gue nggak boleh kok komunikasi sama mereka karena bukan golongan. Kita udah paham terkait skat-skat. Oh, ini bukan golongan saya, ini golongan saya gitu. Saya boleh komunikasi sama golongan saya gitu. Iya. Oke. Kayak kita aja. Tapi kalau misalkan dari oh iya sih, betul. Iya. Tapi kalau misalkan mereka rata-rata itu sekeluarga semuanya terpapar atau cuman ada yang misalkan satu keluarga anaknya 4, cuman 2 doang, 2-nya enggak, atau rata-rata semuanya terpapar? Ada, ya tadi yang paling dewasa biasanya yang udah bisa mikir, mereka bakal menolak kalau apa yang diajarkan itu salah, ya dia berarti dia nggak mau diajarin sama yang orang tuanya ajarkan. Mereka ya si anak tersebut keluar dari kelompok itu, ya entah dia ke rumah neneknya, ke rumah budenya. Oke. Berarti yang paling gede adalah si umur 15 tahun tadi. Dia yang udah punya pikiran, maksudnya yang udah secara ini ya, udah matang cara berpikirnya, dia tahu itu perbuatan yang salah. Akhirnya dia nggak mau ikutin nih ajaran dari si orang tuanya. Lebih baik dia menghindar kayak gitu. Sedangkan yang anak kecil ini yang masih belum bisa berpikir secara jernih, dia ngikutin aja nih orang tuanya berlaku kayak gitu, ya dia ngikutin gitu karena menurut dia hal yang benar gitu kali ya. Anak kecil kan ngerekam kan, maksudnya kayak oh ya udah nih bokap nyokap gue begini ya gue harus begini gitu kali ya. Jadi belum punya pikiran yang sehat gitu. Betul. Terus
kalau dari penelitian lo sendiri, yang merupakan perlindungan dari pemerintah atau dari ini tuh apa sejauh ini? Bentuk perlindungannya itu apa terhadap mereka? Karena kita Pertama, tahu anak ini sebagai korban kan tadi kata lo. iya. Pertama, kejaminan keamanannya ya. Mereka kan yang diutamakan kejaminan keamanannya, di mana mereka harus hidup dan tempat tinggalnya tuh yang terjamin keamanannya, karena stigma itu yang bikin mereka takut jadinya. Yang pertama itu, yang kedua pemenuhan itu kan termasuk ke dalam pemenuhan kebutuhan dasar kan, tempat tinggal. Terus juga diberi pelayanan kesehatan kayak kesehatan fisik. Apa dia dari kejadian tersebut ada luka-luka apa enggak, ada dokternya. Terus pendidikan, mereka dikasih pendidikan formal, beneran dikasih guru yang bener, dirubah ya, dirubah pola pikirnya kayak anak sekolah biasa. Terus dikasih konseling, kayak konselingnya itu dia diajak bicara sama psikolog dari permasalahan-permasalahannya. Karena anak kayak gitu kan dia lebih banyak diem, nggak mau ngobrol. Nah, itu perannya psikolog. Terus habis itu baru dikasih terapi yang buat dia nggak boleh kayak begitu lagi sama ajaran yang udah dia terima. Oke. Berarti dengan menghilangkan ajaran atau ideologi yang udah tertanam di diri dia, dimasukkan lagi nih ajaran-ajaran yang baru yang memang seharusnya diterima gitu ya. Kayak pendidikan yang formal, gimana caranya komunikasi sama orang lain. Oke. Deradikalisasi ya kalau dibilang. Iya, deradikalisasi. Oke. Iya. Tapi mereka nolak nggak? Sejauh ini karena kan itu bukan pelajaran yang sama dikasih orang tua mereka. Iya, sejauh ini sih katanya yang dari itunya, dari psikolognya, awal mulanya emang dia menolak, nggak mau deket sama orang, nggak mau belajar agama sesuai dengan yang umumnya gitu, nggak mau, menolak. Terus lama-kelamaan yang namanya anak ya labil kan, masih ya emosinya masih belum stabil. Ya akhirnya mau juga, mau nggak mau kan, mereka kan harus diberikan konseling tadi pelan-pelan. Gak bisa kita langsung kamu didikte gitu loh kayak anak TK, kamu harus belajar matematika. Betul. Bisa mereka udah bukan ajaran mereka lagi. Aduh, kalau ngomongin kayak gini tuh cuman mirisnya doang sih. Iya. Maksud gue kan kayak ini salah orang tuanya ya, salah ajaran orang tuanya, paham orang tuanya. Misalkan orang tuanya sudah melakukan aksi, terus ya udah nyisain anaknya nih. Anaknya lah yang harus menerima stigma-stigma dari masyarakat, menerima resikonya, harus bersosialisasi seperti awal lagi, menerima ajaran-ajaran baru lagi, berarti gitu kan. Si anak ini bener-bener jadi korban dari orang tuanya ya, berarti bener-bener korban banget gitu maksudnya. Apalagi kalau misalnya, terus mereka kan pasti punya cita-cita kan, nih umur 6 tahun, 15 tahun, cita-cita gedenya mau jadi apa sih, terus gimana kalau mereka di rumah aman kayak gini? Kalau awal mula mereka belum brainwashnya masih belum hilang pelan-pelan itu ya, mereka masih pengennya jadi tentara pasukan itu. Oke. Dan kan kalau lu neliti ini berarti kan di bab 1, bab 4 itu kan berarti lu ada analisis dong. Maksudnya lu butuh data dong, Kak. Nah, seberapa terpapar Indonesia terhadap paham-paham radikalis? Halo? Untuk Indonesia sendiri. Kalau data apa terpapar? Halo? Iya, maksudnya menurut lu sendiri nih, dari data lu?
Ya. Dari data-data yang lu kumpulkan gitu, Indonesia ini seberapa parahnya akan terpapar si paham radikalismenya ini loh. Pas kemarin, Penyebarannya, ya, terus pas di lapangan kemarin, pas nanya sama orang yang menangani kayak begini, ya lumayan banyak. Gak cuma 11, gak cuma 12 lebih. Apalagi yang paling banyak sih yang deportan ya. yang paling banyak yang deportan. Deportan tuh apa sih, Kak? Yang mereka diusir dari apa negara mereka yang mereka datengin itu. Dikembalikan ke Indonesia. Yang udah nggak punya data kependudukan. Terus saya tonton Sobat Deviants malam itu gue sempet cerita-cerita dulu nih sama Kak April ya kayak karena ini isunya sensitif jadi kita sepakat untuk hal-hal yang bisa merujuk kepada stigma itu kita hindarkan dan yang memang penelitian Kak April ini kan memang sifatnya juga yang privasi ya kayak maksudnya kita tidak menyudutkan golongan A, B, C, D gitu ya nggak kita sebutkan nih di sini. Dan si anak ini Kak kalau dari penelitian dia cuman menurut lo ya menurut lo aja tapi kalau ini menurut lo nggak boleh diomongin juga nggak apa-apa. Kan orang itu kan ada tahapan ya pertama kan kayak nerima pelajarannya dulu nih nerima pahamnya dulu nerima yang diajarkannya dulu terus akhirnya dia meresapi ya kan akhirnya baru bisa melakukan implementasi. Si Aninya ternyata udah pada sampai tahap yang mana? Apa dia baru terhadap ideologinya kah? Atau dia udah misalkan dia diturunkan ke lapangan dia udah bisa beraksi gitu? Kalau dari cerita di data yang di berita-berita itu kan nggak menutup kemungkinan bisa beraksi juga. Aduh. Sebenarnya kalau misalkan ini ya kayak ya ini beban kriminologi, gengs. Kita ini kalau cuma mikirin soal entertainnya doang mungkin bisa ya Kak kita cerita semuanya terkait skripsi lo. Cuman karena kita di sini anak kriminologi jadi harus tahu batasan etika-etikanya mana yang harus dipublish, mana yang enggak juga yang enggak ada stigma. Oke. Berarti perlindungan dari pemerintah ada, pemerintah menjamin mereka bisa aman di rumah milik pemerintah ya di bawah asuhan pemerintah ya Kak, di rumah aman, mendapatkan perlindungan formal seperti itu ya sampai dikasih terapi supaya sembuh dari paham ideologinya Kak sebelum dia bisa kembali ke masyarakat lagi. Gitu. Nah, itu kan dari pemerintah tuh. Kalau dari kita orang awam deh, apa yang bisa kita lakuin buat si anak ini? Ya, pertama anggap aja anak ini kan nggak salah karena kan dia nggak tahu kan perbuatan orang tuanya itu salah atau enggak. Si anak ini nggak salah. Apa yang bisa kita lakuin? Kalau kita sebagai masyarakat biasa ya menerima pas mereka udah dikembalikan lagi ke masyarakat, nggak bisa kita pas dia penangkapan kita yang ngurusin yang ini nggak bisa. Kita menerima kembali aja yang udah pemerintah udah kasih ke mereka, manfaat mereka selama mereka menjalani rehabilitasi itu. Jadi kita menerimanya kembali dengan kita bisa menyatu sama mereka, nggak dibeda-bedakan. Oh, kamu anak ini dapat stigmanya, dapat labelnya. Terus diajak bergotong royong juga, diajak ya ngumpul seperti kita biasa sehari-hari. Terus juga peran RT RW juga penting sebenarnya untuk ngelihat tingkah laku mereka. Mencurigakan kembali apa enggak. Jadi jangan sampai ketika mereka sembuh, maksudnya bukan sembuh ya, ketika mereka sudah menjadi mereka yang baru gitu ya, dengan paham-paham yang udah nggak ada lagi radikalismenya, jangan sampai kita justru yang masyarakat awam memberikan stigma ya Kak, sama mereka gitu ya. Membalikin lagi ke mereka. Balikin lagi ya kan, jadinya ntar mereka
merasa nggak diterima, ya udahlah mendingan gue ke golongan gue lagi atau gitu-gitu ya. Iya, Takutnya itu. mereka akan berpikiran seperti itu. Mm. Berarti teman-teman jangan nyinyir ya, misalkan ada kasus yang kayak gini, kita dukung aja pemerintahnya ya Kak. Berarti kan pemerintah pasti udah banyak ini juga membantunya terkait perlindungan si anak ini sampai akhirnya anak ini sembuh. Terus tugas kita masyarakat cuman bisa menerima kembali lah, nggak usah ini sana sini ya kan, nggak usah kayak lambe tura gitu kan. Jadi kita Nyinyir. terima lagi aja kayak gitu. Kebiasaan orang Indonesia. Iya, emang kan biasanya kan gitu ya. Dan apa pengembalian ini kan nggak bisa setahun 2 tahun ya kayak maksudnya sampai mereka benar-benar dinyatakan aman Aman. dari segala-galanya, ya kan? Tapi mereka yang kakak lihat di sana mereka sehat-sehat aja kan, maksudnya dikasih makan kan, Oh, nggak yang terlantar sehat. gitu kan? Iya. Kalau dari sananya sih kita emang kita nggak boleh ketemu ya. Itu kan karena gimana ya? Takut mereka ngelihat orang luar, takut itunya apa? Masa rehabilitasinya terganggu, nggak boleh dilihat kan. Terus kalau misalnya untuk lihat apa yang dikasihnya sama pemerintah ya bagus, kayak kita di rumah aja dikasih kamar, dikasih makan, pas sehat 5 sempurna, dikasih baju. Kadang-kadang juga ada beberapa orang yang ngirim baju dari masyarakat sekitar situ. Oh iya iya. Oke, berarti mereka benar-benar terjamin lah sampai dikasih treatmentnya juga bagus sampai akhirnya mereka nanti akan bisa kembali lagi, reintegrasi lagi bersama masyarakat ya Kak. Namanya juga pasti punya cita-cita dong kayak gini-gini ya. Terus lo ada closing statement nggak nih Kak untuk semua, untuk orang tuanya atau untuk orang tua di luar sana atau untuk teman-teman yang kayak kita nih yang masih belum tahu apa dengan dunia luar, ternyata sangat mengerikan kayak gini. Di sisi lain yang cuman makan tidur doang kayak gua, di sisi lain ada orang yang memiliki paham-paham yang bisa memecah belah bangsa. Lo ada closing statement nggak Kak? Pertama kita bermain sesuai dengan lingkungan yang baik aja ya, yang pertama itu. Karena kita kan bergaul kan berdasarkan lingkungan kita dengan siapanya, di mananya, caranya gimana, terus juga orang tua juga harus hati-hati dalam memberikan pemahaman kepada anak. Apalagi anak kan masih bisanya nerima doang, belum masih bisa berpikirnya masih jauh lah kalau umuran di bawah 18 tahun itu belum masuk lah fase dewasanya. Terus juga orang tua juga hati-hati sama anaknya dalam bermain gadget, itu juga termasuk faktor juga dari dia ngelihat ya video yang nggak tahu dia dapat dari mana, taunya tentang tembak-tembakan, ternyata tembak-tembakannya di luar yang biasanya. Kalau PUBG kan udah biasa ya, tapi juga harus hati-hati. Orang tua yang mesti banyak kedekatan sama anak buat komunikasi yang baik gitu. Tergantung lingkungannya semua. Ya, jangan sampai orang tuanya udah ngajarin bener tapi karena dapat dari internet ya kan, video-video atau permainan sekiranya belum cukup untuk umur mereka atau salah menafsirkan merekanya ke dunia nyatanya, jadi malah berujung radikal juga. Jangan sampai kayak gitu ya. Benar. Itu kan juga biasanya kan dapet temen juga itu kan di sharing video-videonya, nggak langsung nemu. Betul. Oke. Udah kita panjang lebar ya kan. Mungkin nanti kalau teman-teman Devians ada yang mau ngasih pertanyaan, bisa tulis aja di kolom komentar, nanti gue sama Kak April bisa lihat, nanti bisa bantu jawab ya Kak ya. Misalkan videonya udah dipublish di YouTube-nya Criminaloid ya, teman-teman bisa melihat di bawah sini nanti untuk komen-komennya.
Oke, Kak April, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, kesibukannya. Kesibukan dari majikan-majikan nih, ada berapa majikannya, Kak? Wah, banyak. Nggak kehitung. Banyak ya? Pecinta kucing teman-teman Kak April ini. Iya. Oke, Kurang lebih terima kasih maaf banyak ya Kak April. Kurang lebihnya mohon maaf. Tenang. Ini udah mantep banget. Ini jadi ilmu banget buat kita ya. Jadi informasi banget buat kita terkait pentingnya peranan orang tua, kedekatan orang tua dengan anak, terus juga paham-paham kita terkait harus cinta lah sama takutnya nanti malah kalau menyeleweng takutnya malah masuk ke paham-paham yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran yang udah ada kan. Oke, terima kasih Kak April. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Salam. Yo.